Kemarin kita terakhir membuktikan teorema 4.1.10 yang mengatakan bahwa himpunan penyelesaian SPLH, sistem persamaan linear homogen ini, di mana A-nya adalah matriks koefisien berukuran M kali N, berarti SPLH itu ada M persamaan dengan N variabel, berarti penyelesaiannya itu berada di Rn. Ya. Penyelesaiannya berada di Rn, dan himpunan penyelesaiannya itu kalau dikumpulkan semua penyelesaiannya merupakan subruang di Rn. Ya. Jadi himpunan penyelesaian dari SPLH itu X sama dengan 0, ini SPLH ya, adalah himpunan apa? X1, X2 sampai Xn, karena ada N variabel ya. Ini tentu saja anggota Rn ya. Oh maaf, ini kurang sedikit. Saya hapus dulu ini. Sama dengan himpunan semua vektor X sama dengan ya. Sedemikian sehingga karena ini penyelesaian berarti A dengan vektor X sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah himpunan bagian dari Rn ya. Nah, sekali lagi himpunan penyelesaian dari SPLH ya. Jadi yang di buku disebut jawab ini penyelesaian ya. Himpunan ya, himpunan semua vektor yang merupakan penyelesaian dari SPLH, himpunan penyelesaian SPLH AX sama dengan 0, ya, AX sama dengan 0, di mana A ini adalah matriks yang berukuran M kali N ya, di mana A ini matriks koefisien ya dari SPLH itu ukurannya M baris N kolom. Berarti M persamaan N variabel ya, adalah himpunan semua vektor X sama dengan X1, X2, Xn di dalam ruang vektor Rn yang merupakan penyelesaian. Nah, merupakan penyelesaian artinya apa? Memenuhi persamaan ini ya, memenuhi persamaan ini. Ukuran semua vektor X
yang memenuhi AX sama dengan 0. A dikalikan X sama dengan 0. Memenuhi ini ya. Nah, di kuliah aljabar linear elementer, kita diajari menentukan himpunan penyelesaian ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Dengan metode eliminasi Gauss-Jordan yaitu matriks A dengan eliminasi Gauss-Jordan diubah ke matriks echelon ya. Masih ingat ya? Nanti akan kita lihat contohnya sesudah ini. Lalu ketemu X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, Xn berapa. Selesai. Kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Ya. Nah, sekarang kita di dalam teorema 4110 ini membuktikan bahwa himpunan penyelesaian itu merupakan subruang ya. Ini yang baru ya. Kalau penyelesaiannya itu sudah dibahas dalam kuliah semester yang lalu. Ya, nah sekarang kita membuktikan hal yang baru yaitu bahwa himpunan semua penyelesaian itu merupakan subruang di dalam ruang vektor Rn. Ya. Nah, buktinya tentu saja menggunakan teorema 415. Ya. Yang mengatakan bahwa V adalah subruang dari V jika dan hanya jika SU plus TV adalah anggota W untuk setiap U dan V anggota W, S dan T. Sembarang bilang real, SU plus TV juga anggota W. Nah, dalam kasus ini kita mau membuktikan kalau U dan V itu adalah penyelesaian, ya, maka SU plus TV juga penyelesaian, begitu ya. Nah, di sini W ini adalah HP ini ya, HP ini. Nah, di sini HP ini adalah W ya, diberi nama W ya. Diberi nama W. Nah, jadi menggunakan 415 kita mau menggunakan 415B ya. Kita mau membuktikan untuk kalau U dan V anggota W artinya penyelesaian, maka SU plus TV juga penyelesaian ya. Nah, kalau U itu penyelesaian berarti AU sama dengan 0, memenuhi persamaan. V penyelesaian, AP sama dengan 0. Jadi jadi SU plus TV kalau dikalikan dengan matriks A menghasilkan ini sifat distributif ya dari perkalian matriks ASU ditambah ATV sama dengan SAU ditambah TAP karena S dan T adalah bilangan real ya. Berarti S kali vektor 0 ditambah T kali vektor 0 adalah vektor 0 tambah vektor 0 sama dengan vektor 0. Jadi A SU plus TV sama dengan 0, berarti SU plus TV penyelesaian dari SPLH. Berarti anggota W. Jadi W adalah subruang. Ya. Lalu di sini dikatakan bahwa ini hanya berlaku untuk SPLH ya. Kalau hanya dihilangkan tidak berlaku ya.
Kalau hanya ini homogenya kita hilangkan, hanya SPL saja, penyelesaiannya belum tentu merupakan subruang. Ya, catatan ini. Jadi ini hanya berlaku untuk SPLH. Ya. Nah, contoh 4.11 ini subruang itu diberi nama ruang penyelesaian, ya, karena merupakan himpunan semua penyelesaian dari SPLH, maka himpunan penyelesaian yang merupakan subruang itu diberi nama ruang penyelesaian, ya, ruang penyelesaian dari SPLH. Nah, contoh 4111. 4111 ini adalah contoh ruang penyelesaian dari SPLH. Ya. Masih ingat ya? Nah, ini mengulang semester 1 di sini ya. Ini mengulang semester 1. Nah, ini mengulang semester 1. Ini tidak lain daripada S, P, L, H. Ya. SPLH ini dapat ditulis sebagai A kali X sama dengan 0. Ya. A-nya berapa kali berapa? Regina, A-nya ini berapa kali berapa? Regina? 3 kali 4, Robert. Betul, sekali 3 kali 4. Ya. Karena ada 3 baris dan ada 4 kolom. Ya. Coba matriks A ini elemen-elemennya apa? Brigita Audina. Matriks A ini elemen-elemennya apa? Baris pertama sebutkan, Brigita Audina. Ada enggak Brigita? Ya, Romo. Maaf, Baris gimana pertama, suaranya putus-putus. baris pertama apa? Garis pertama ada X1. Oh, X1. Baris pertama dari matriks ini. Oh. Semester 1 ini. Baris pertama dari matriks. 1, 3, Terus? Ya. min 15, 7. Oke, baris kedua. 1, 4, min 19, 10. Baris ketiga. 2, 5, min 26, 11. Oke. Ruas kanan tidak perlu ditulis karena 0 semua ya. Kalau SPL di mana ruas kanannya itu tidak semuanya 0 juga ikut ditulis ya, tapi matriksnya tidak lagi disebut matriks koefisien, melainkan matriks koefisien yang diperluas ya. Diperluas dengan ruas kanan ya. Nah, jadi ini mengulang semester 1 sekarang ya. Bagaimana kita menyelesaikan SPLH ini? Yaitu matriks A-nya
diubah ke matriks echelon. Ya. Caranya ini dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, ini tidak akan saya ulangi ya. Kamu mengingat kembali pelajaran semester yang lalu, A yang disebutkan Audina tadi dengan eliminasi Gauss-Jordan diubah menjadi matriks echelon ini ya. Ini sekarang echelon ya, ini bukan A kan ini. Ini bukan A, A-nya tadi yang disebutkan oleh Audina ya, 1, 3, 5, min 15, 7 dan seterusnya. Ya. Dengan eliminasi Gauss-Jordan diubah menjadi matriks echelon. Ya, ini seperti ini ya. Baris terakhir 0 semua. Nah, kemudian masih ingat ya, semester yang lalu apa yang kita lakukan? Kita mencari apakah ada variabel yang bebas. Ini kan ada X1, X2, X3, X4. Apakah dengan melihat matriks echelon ini ada variabel yang bebas atau tidak? Ya. Kalau tidak ada variabel bebas, berarti penyelesaiannya tunggal. Ya. X1 sekian, X4 sekian, X3 sekian, X2 sekian, X1 sekian. Kalau tidak ada variabel bebas. Tetapi kalau ada variabel bebas, penyelesaiannya tak hingga banyak. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari matriks echelon ini apakah kita bisa mengetahui bahwa ada variabel bebas apa tidak? Ada variabel bebas apa tidak? Ada, Rom. Ada? Justin? Ada, Rom. Ada? Yaitu? Ada. Yaitu Adik? X3 dan X4-nya. Dari mana kamu tahu? Karena satu utamanya cuma ada 2, di kolom 1 dan kolom 2. Oh Itu iya. X1 dan X2-nya. Oh iya. Jadi Justin masih ingat ya. Jadi ini disebut apa elemen ini? Satu utama, Rom. Satu utama ya. Bahasa Inggrisnya pivot ya, elemen pivot. Ya, satu utama dalam di baris pertama adalah ini. Satu utama di baris kedua. Baris ketiga tidak ada ya. Kemudian kalau kita lihat kolom-kolomnya, kolom 1 memuat satu utama, kolom 2 memuat satu utama, kolom 3 tidak memuat, kolom 4 tidak memuat. Ya. Nah, kalau kolom 3 tidak memuat satu utama, berarti X3 variabel bebas. Kalau kolom 4 tidak memuat satu utama, berarti X4 variabel bebas. Ya. X3 dan 4 adalah variabel bebas. Ya. Kalau bebas, ya kita beri parameternya ya. Misalkan X3 sama dengan S, S-nya bebas ya. Boleh sembarang bilang real. X4-nya T, bebas. Boleh sembarang bilangan real. Ya. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikan ya X1 dan X2-nya ya, mulai dengan baris kedua kan. Masih ingat enggak apa substitusi mundur ya? Substitusi mundur. Dari baris kedua kamu mendapat apa? X2
dikurangi 4S ditambah 3T sama dengan 0 ya. Jadi X2 sama dengan 4S dikurangi 3T. Ya, kemudian kamu mundur ke atas, X1 ya, sama dengan 0 kali X2 ditambah dikurangi 3S dikurangi 2T sama dengan 0, jadi X1 sama dengan 3S ditambah 2T. Ya. Nah, jadi dari situ kita mendapatkan penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya adalah vektor X yang koordinatnya X1, X2, X3, X4. X1-nya adalah ini, X2-nya adalah ini, X3-nya adalah ini, S, X4-nya T. Ya. Kemudian kalau S dan T kita pisahkan, ya, kolom pertama apa? 3S, 4S, 1S, 0S. Ya. Jadi S kali 3, 4, 1, 0. Kolom kedua, 2T min 3T, 0T, 1T. Jadi T kali 2 min 3, 0, 1. Ya. Nah, kalau ini kita sebut U, ini kita sebut V, maka penyelesaiannya adalah vektor X sama dengan S kali U ditambah T kali V. Di mana U-nya adalah vektor ini, V-nya adalah vektor ini. Ya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau ditulis ya, W sama dengan himpunan penyelesaian SPLH AX sama dengan 0 di atas sama dengan himpunan semua vektor X di R berapa? Siapa yang tahu? R berapa? Marceliana, R berapa? R4, Romo. Betul sekali, R4 ya. Sedemikian sehingga vektor X sama dengan S kali 3 S kali 3, 4, 1, 0 ditambah T kali 2 min 3, 0, 1 di mana S adalah bilangan real, T juga sembarang bilangan real ya. Sesukamu T ya. Nah, ini ya. Ini adalah himpunan penyelesaian dari SPLH tadi ya. Di atas tadi ya. Dan himpunan penyelesaian ini
adalah himpunan bagian dari ruang vektor R4 tentu saja ya. R4 ruang vektor ya. Nah, yang baru ini sampai sekarang hanya mengulang semester yang lalu ya, mencari penyelesaiannya. Kalau semester yang lalu ya sudah selesai sampai sekian, sudah selesai ya. Nah, sekarang tambahannya, sekarang yang kita pelajari yang baru adalah bahwa W ini merupakan subruang. Nah, ini yang baru ya. Semester yang lalu belum kita pelajari subruang ini ya. Subruang dari ruang vektor subruang dari ruang vektor R4 ya. Subruang dari ruang vektor R4 ya. Nah, yang disebut tadi sudah dikatakan ruang penyelesaian ya. Ruang penyelesaian. Dari SPLH AX sama dengan 0 ya. Nah, ini yang baru ya. Dua baris yang terakhir ini yang baru. Sampai dengan ini hanya mengulang aljabar linear elementer semester yang lalu ya. Nah, setelah kita belajar ruang vektor dan subruang, kita buktikan bahwa himpunan penyelesaian yang merupakan subhimpunan dari R4 ini ternyata merupakan subruang dari ruang vektor R4 ya, dan diberi nama ruang penyelesaian dari SPLH AX sama dengan 0 di atas ya. Ini bukan sembarang SPLH ya, tetapi SPLH dalam contoh di atas ya, dalam contoh 4110 di atas ya. Oke. Nah, inilah yang kita bicarakan sampai sekian ya. Nah, latihan 41 dikerjakan bersama Kak Yuda ya. Nanti pada soal 11 kamu akan disuruh mencari ruang penyelesaiannya ya. Kalau penyelesaiannya belajarnya di aljabar linear elementer ya. Di sini kita tinggal menyimpulkan ya berdasarkan teorema 4110 bahwa himpunan penyelesaiannya itu merupakan ruang penyelesaian dari SPLH. Ini SPLH, ini SPLH. Ya.
Dengan demikian maka yang saya katakan kemarin harap diperhatikan apa yang kamu pelajari semester yang lalu mengenai eliminasi Gauss-Jordan untuk mencari apa? Penyelesaian dari suatu SPL atau SPLH dalam kuliah ini dipakai lagi, ya. Jadi kamu harap mengingat kembali, ya, operasi-operasi baris elementer itu loh ya, OBE itu ya, operasi baris elementer untuk mengubah matriks koefisien atau matriks yang diperluas menjadi matriks echelon. Ya. Kamu baru memperoleh penyelesaian kalau matriks koefisien atau matriks yang diperluas itu sudah kamu ubah dengan OBE sebanyak berhingga menjadi matriks echelon baris, ya. Nah, jadi kamu ingat kembali, ya, cara mengubah matriks itu menjadi matriks echelon baris itu akan dipakai lagi nanti sesudah ini ya. Tidak hanya dalam contoh ini ya. Nanti pada bagian berikutnya sesudah ini kamu akan melihat bahwa proses eliminasi Gauss-Jordan itu tetap akan dipakai di dalam kuliah aljabar linier, ya. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, silahkan kalau mau bertanya. Silahkan bertanya. Nova Taruli, tanya. Masih jelas, Romo. Lucia Fianita. Belum ada, Romo. Oke. Arista Damayanti. Belum ada, Romo. Oke. Nanda Norienda. Belum ada, Romo. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan bertitik tolak dari penyelesaian ini. Ya, ini menarik sekali karena ternyata penyelesaian dari SPLH ini dapat ditulis sebagai vektor X. Penyelesaian itu apa? Penyelesaian adalah vektor X yang memenuhi AX sama dengan 0 kan. Nah, ketemunya X-nya sama dengan bilangan real S sembarang kali vektor U ini ditambah bilangan real sembarang kali vektor V. Ya. Kali vektor V. Ini SU ditambah PV. Ya. Nah, kita akan mempelajari lebih jauh nih bentuk ini karena
bentuk ini nanti akan kita beri nama kombinasi linier. Ya. Dari U dan P ya, kombinasi linier. Ya. Nah, jadi topik berikutnya adalah pembicaraan mengenai kombinasi apa yang disebut kombinasi linier. Ya. Kemarin sudah kita lihat ya. Kemarin sudah kita lihat dan saya beri ilustrasi di R2 menggunakan garis ya. Penyelesaian dari SPL, sistem persamaan linier, itu ada 3 kemungkinan. Ya, kemarin sudah kita lihat. Ya. Kemungkinan yang pertama, tidak ada penyelesaian. Kemungkinan kedua, penyelesaiannya tunggal. Kemungkinan ketiga, penyelesaiannya tak hingga banyak. Ya. Tak hingga banyak. Bukan tak hingga penyelesaiannya, tapi banyaknya tak hingga. Ya. Nah, saya beri ilustrasi kemarin menggunakan geometri di R2. Ya, karena persamaannya persamaan linier. Jadi dalam R2 merupakan garis. Ya. Jadi kalau kita punya 2 persamaan berarti ada 2 garis. Ya. Mencari penyelesaiannya berarti mencari titik potongnya. Ya. Nah, kalau kamu punya 2 garis di bidang, titik potongnya hanya ada 3 kemungkinan ya. 1 titik potong, tidak ada titik potong kalau sejajar, tak hingga banyak titik potong kalau 2 garis itu berimpit. Ya. Jadi itu gambaran itu membantu kita untuk memahami ya mengapa penyelesaian SPL itu hanya ada 3 kemungkinan. Ya. Nah, sekarang saya tanya. Ya. Sekarang saya tanya. Bagaimana dengan penyelesaian SPL tambah H sekarang. Nah, kalau penyelesaian SPL ada 3 kemungkinan. Kalau penyelesaian SPLH bagaimana? Apakah juga 3 kemungkinan atau bagaimana? Silahkan jawab. Kalau SPL-nya SPLH. Penyelesaiannya apakah seperti SPL, 3 kemungkinan, atau berbeda dengan SPL? Silahkan, siapa mau menjawab? Berbeda, Romo. Siapa yang menjawab itu? William, Romo. William, bedanya di mana William? Kalau SPLH, seingat saya tuh paling tidak punya setidaknya 1 solusi. Yaitu?
solusi trivialnya Romo. Jadi Apa vektor betul? 0. Vektor 0. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada 2. Dua kemungkinan, yaitu yang pertama penyelesaian tunggal, yang kedua penyelesaian tangga banyak. Ya, betul, William, jawabanmu. Oh, kok. Betul sekali itu jawaban William ya. Jawaban William itu tepat. Nah, saya tulis dulu ya, tak hingga banyak ya. Nah, jadi perbedaannya terletak di mana? Perbedaannya terletak di sini ya. Kemungkinan pertama ini kalau SPLH tidak ada kemungkinan pertama ya. Karena apa? Karena selalu punya penyelesaian. Ya, yaitu X1 0, X2 0, X3 0, titik-titik Xn 0, yaitu 0 vektor. Kalau XI-nya 0 semua, pasti memenuhi kan? Ruas kanannya 0 semua. Ya, jadi tidak mungkin tidak ada penyelesaian ya. Selalu ada. Sekurang-kurangnya 1, yaitu vektor 0 merupakan penyelesaian. Ya. Nah, kalau vektor 0 itu merupakan penyelesaian, berarti SPLH itu selalu punya penyelesaian. Sekurang-kurangnya 1. Ya. Nah, jadi kemungkinan penyelesaian SPLH tinggal 2 ini ya. Yang ini kemungkinan ini tidak ada pada SPLH. Jadi atau tunggal atau tak hingga banyak. Ya. Kalau tunggal itu mesti trivial ya. Ngerti nggak? Kalau tunggal, kalau penyelesaian SPLH itu tunggal, hanya ada 1, ya. Penyelesaiannya 1 itu apa? Ya 1 itu harus vektor 0 kan? Karena apa? Karena 0 itu selalu penyelesaian. 0 itu selalu penyelesaian ya. Nah, jadi kalau penyelesaiannya hanya 1, ya harus 0 itu, karena 0 itu harus penyelesaian. Ya. Jadi kalau penyelesaiannya itu tunggal, penyelesaian itu adalah vektor 0. Ya, tadi oleh William disebut penyelesaian trivial. Ya. Nah, kemungkinan kedua penyelesaiannya tak hingga banyak. Ya, jadi tidak ada penyelesaiannya ada 2. Penyelesaiannya ada 10, tidak ada ya. Penyelesaiannya itu atau 1 atau tak hingga banyak. Ya. 1 atau tak hingga banyak. Oke. Nah, jadi sekarang kita sampai kepada kombinasi linier. Ini bentuk seperti ini disebut kombinasi linier. Ya. Nah, kita sampai kepada 4.2 kalau begitu ya. Berdasar contoh itu kita sampai ke 4.2 kombinasi linier. Ya. Nah, kombinasi linier, nah, ini apa ya? kurang
kurang dibahas di sini ya. Harus mulai dari sini ya. Kombinasi linier dari vektor-vektor U sampai UK. Ya. Baru A disebut kombinasi linier. Ya. Jadi kita harus mulai dari kombinasi linier. Ya. Ini dikecilkan sedikit ya supaya bisa menulis lebih banyak. Ya. Saya tulis di sini. Sekarang kita berbicara mengenai vektor U1, U2, sampai UK. Ini anggota ruang vektor V. V ruang vektor ya. Anggota ruang vektor V. Kita bicara ruang vektor yang umum sekarang ya. Bukan Rn tapi ruang vektor V yang umum. Ya. Nah. S1, S2, SK adalah bilangan real. Ya. Maka S1U1 ini anggota V. Ya. Karena tertutup terhadap perkalian dengan skalar. Kalau kita tambahkan dengan S2U2 juga anggota V. Anggota V tambah anggota V juga anggota V. Ya. Ditambah SKUK anggota V. Anggota V tambah anggota V, anggota V. Ya. Ini merupakan anggota V. Karena ruang vektor V, ya V ruang vektor ya. V ruang vektor. Jadi tertutup terhadap operasi jumlahan dan perkalian dengan skalar. Ya. Nah, ini yang disebut kombinasi linier ya. Kombinasi linier dari U1, U2 sampai UK ya. Nah, ini yang disebut kombinasi linier ya. Kombinasi linier itu adalah kombinasi linier dari suatu himpunan vektor di ruang vektor ya. Kombinasi linier dari vektor-vektor U1 sampai UK ya. Kombinasi linier dari U1, U2, UK adalah S1U1 ditambah S2U2 ditambah SKUK, di mana S1, S2, SK adalah bilangan real ya, sembarang bilangan real ya. Setiap bilangan real menghasilkan kombinasi linier ya. Kombinasi linier dari K vektor selalu merupakan vektor di V.
ya, selalu merupakan vektor di V. Nah, ini selalu anggota V. Ya. Nah, itu yang pertama, ya, itu tidak disebutkan di buku ini ya. Perlu disebutkan dulu kombinasi linear dari vektor U1 sampai UK itu apa. Ya. Yaitu ini S1U1 tambah S2U2 tambah SKUK, di mana S1, S2, SK sembarang bilangan real. Ya. Oke. Nah, sekarang masalah pertama yang akan kita bahas adalah apakah suatu vektor A itu kombinasi linear dari U1 sampai UK. Ya. Jadi kita punya V adalah ruang vektor. Ya. Kita punya U1, U2 sampai UK itu anggota ruang vektor, dan kemudian kita punya lagi vektor A anggota ruang vektor. Ya. Kita punya U1, U2 sampai UK itu adalah vektor-vektor di suatu ruang vektor. Nah, kemudian kita punya suatu vektor A juga di ruang vektor, ya. Lalu kita kaitkan. Nah, kita kaitkan. Pertanyaannya adalah apakah A ini merupakan kombinasi linear dari U1 sampai UK. Ya. Vektor A merupakan kombinasi linear dari U1 sampai UK jika ada bilangan real S1 sampai SK sedemikian sehingga A sama dengan S1U1 tambah S2U2 SKUK. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah vektor A merupakan kombinasi linear dari U1 sampai UK. Ya. Pertanyaannya adalah ini. Apakah A itu kombinasi linear dari U1 sampai UK? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya. A itu bisa merupakan kombinasi linear dari U1 sampai UK, tetapi mungkin juga A itu sama sekali bukan kombinasi linear dari U1 sampai UK. Ya. Nah, jadi sekarang masalahnya adalah menjawab pertanyaan ini, ya. Bagaimana kita menjawab pertanyaan ini, ya.
Nah, jawabannya dijelaskan di sini penting sekali ya. Ini jawabannya, ini kamu ingat-ingat ya. Masalah menuliskan vektor A sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK adalah masalah menyelesaikan SPL. Nah, ini ya. Jadi kamu sekarang harus kembali ke eliminasi Gauss-Jordan, operasi baris elementer, matriks echelon dan sebagainya karena menjawab pertanyaan ini sama saja dengan menyelesaikan SPL ya. Nah, saya tulis saja ya di sini supaya kamu ingat ya. Jawaban dari pertanyaan tersebut, nah, pertanyaannya ini ya, pertanyaannya ini, ya. Nah, saya tulis di bawahnya pertanyaan ini, pertanyaan tersebut di atas dijawab dengan menyelesaikan SPL. Nah, ini ya. Nanti akan kita lihat di contoh 421 ya. Apa yang saya tulis itu nanti akan kita lihat di contoh 421. Ini saya terangkan dulu teorinya ya. Kalau kamu ditanya apakah vektor A dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK, pertanyaan itu dijawab ya, dengan menyelesaikan SPL. Ya. Itulah sebabnya mengapa tadi saya mengatakan prosedur menyelesaikan SPL yang kamu pelajari di semester 1 itu harap diingat kembali karena akan dipakai di sini. Nanti akan dipakai SPLH juga ya nanti ya. Sesudah ini penyelesaian SPLH juga akan dipakai nanti ya sesudah ini. Ya. Nah, untuk itu kita akan melihat contoh 421 ya. Nah, jika mungkin ya, tuliskan vektor A sebagai kombinasi linier dari U1, U2, U3. Ya, jika mungkin ya, karena tadi saya mengatakan tidak selalu bisa ya. Kalau bisa, tolong tuliskan bagaimana bentuknya. Ya. S1U1 ditambah S2U2 ditambah S3U3, berapa S1, S2, S3-nya? Ya. Jawab. Jadi kita harus mencari bilangan real S1, S2, S3 sedemikian sehingga vektor A ini sama dengan S1U1 tambah S2U2 tambah S3U3. Ya. Nah, kita tulis ulang. S1 kali U1 ini ditambah S2
kali U2 ini ditambah S3 kali U3, ini kombinasi linear ya. Ruas kiri ini kombinasi linear dari U1, U2, U3 anggota R4. Ya. Sama dengan A. A-nya ini ya, 7, 7, 9, 11. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah SPL ya. Ini adalah SPL ya. Karena bisa ditulis persamaan pertama, baris pertama ya, ini 2S1 ditambah 4S2 ditambah S3 sama dengan 7. Persamaan pertama. Samaan kedua 0 ditambah S2 ditambah 3S3 sama dengan 7. 3S1 ditambah 3S2 dikurangi S3 sama dengan 9. Nih. S1 ditambah 2S2 ditambah 3S3 sama dengan 11. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Nah, ini adalah SPL ya, bukan H karena ruas kanannya tidak 0 semua ya. Jadi ini adalah SPL ya. Jadi yang kamu cari itu apa toh? Yang kamu cari itu S1, S2, S3 ya. Carilah S1, S2, S3 sedemikian sehingga S1, U1 tambah S2, U2 tambah S3, U3 sama dengan A yang diketahui ini. A ini sesukamu ya. Kamu tentukan A apakah bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari U1, U2, U3. Berarti kamu mencari S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa ya. Sehingga kombinasi linearnya sama dengan A. Nah, jadi kamu mencari S1, S2, S3 ya. Ini adalah menyelesaikan SPL. Itu yang saya katakan tadi ya. Pertanyaan itu dijawab dengan menyelesaikan SPL ini ya. Nah, dengan menyelesaikan SPL ini, kamu akan menemukan S1, S2, S3 kan? Nah, penyelesaiannya tadi sudah kita lihat ya. Penyelesaiannya ada berapa kemungkinan? Nova Taruli. Penyelesaiannya ada berapa kemungkinan? Nova Taruli. Ini SPL ini. Berapa kemungkinan? 3, Romo. Berapa? 3. Ya, yaitu sebutkan. Sebutkan. Ada penyelesaian, atau penyelesaiannya tunggal, atau penyelesaiannya tak banyak. Oke. Jadi kalau kamu menyelesaikan ini ada 3 kemungkinan. S1, S2, S3 ini tunggal. S1, S2, S3 ini tak hingga banyak. S1, S2, S3 ini tidak ada ya. Kalau S1, S2, S3 tidak ada berarti A ini tidak bisa ditulis sebagai kombinasi linear. Maka dikatakan jika bisa, jika mungkin, karena mungkin tidak bisa ya. Jika bisa, tuliskan. Ya. Karena ada 3 kemungkinan. Bisa atau tidak bisa ya. Kalau bisa ada 2 kemungkinan, yaitu tunggal atau tak hingga banyak ya. Nah,
itu adalah pelajaran yang kita pelajari semester yang lalu ya. Nah, ini adalah matriks lengkap. Ya, matriks lengkap itu artinya ruas kanan dituliskan ya. Ini ruas kanan ini. Matriks koefisien ditambah ruas kanan ya. Matriks lengkap dari SPL nih ya. 2, 4, 1, 7. 0, 1, 3, 7 dan seterusnya. Ya. Kalau SPLH cukup matriks koefisien ya karena ini 0 semua, tidak usah ditulis ya. Ini tidak ada kalau SPLH, jadi hanya matriks koefisien seperti tadi sudah kita lihat. Nah, di sini tidak dijelaskan kan? Karena dianggap kamu sudah tahu, sudah mempelajarinya semester yang lalu ya. Bagaimana mengubah matriks lengkap menjadi matriks eselon baris dengan menggunakan operasi baris elementer ya, OBE OBE. Langsung ya dari sini ke sini. Ini prosesnya panjang ya, tapi tidak dijelaskan di sini karena dianggap kamu sudah bisa mengerjakannya. Jadi kalau nanti kamu mengerjakan soal-soal pada bagian ini, kamu akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk mengubah matriks lengkap ini menjadi matriks eselon. Ya, jadi di sini tidak ditulis lagi ya bagaimana mengubah ini menjadi ini. Ya, mengubah ini menjadi ini yang pada kuliah yang lalu disebut eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan ya, boleh juga Gauss cukup ya, tapi kalau mau lebih lengkap Gauss-Jordan. Eliminasi ini menggunakan apa? Menggunakan operasi baris elementer ya. Menggunakan operasi baris elementer menghasilkan matriks eselon ya. Oke. Jadi eliminasi Gauss-Jordan-nya tidak diterangkan di sini ya, tapi kamu harus bisa ya kalau kamu mengerjakan soal-soalnya ya. Nah, di sini ingat ini kolom X1, ini kolom X2, ini kolom X3 ya. Ini ruas kanan ya. Nah, di sini ini eliminasi Gauss saja ini ya, tidak termasuk Jordan ini ya. Eliminasi Gauss ini menghasilkan bentuk eselon. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa setiap kolom itu ada elemen tak nolnya. Yang pertama ya, ini ada, kolom kedua ada, kolom ketiga ada. Ya, jadi tidak ada variabel bebas, jadi penyelesaiannya tunggal. Ya, masih ingat cara menyelesaikan 13/2 S2 ya, ini S1 kolom 1, S2 kolom 2, S3 kolom 3. Dari sini kamu mendapat apa? Substitusi mundur ya. 13/2 13/2 S berapa? S3 rumus. 3 sama dengan berapa?
39/2 ya. Jadi S3 sama dengan 3 ya. S3 sama dengan 3 ya. Nah, ini ya, S3 sama dengan 3. Kemudian dari sini S2 ditambah 3 S3 ditambah 3 kali 3 sama dengan 7, ketemu S2 sama dengan min 2. Masukkan ke atasnya lagi, 2S1 ditambah 4 kali min 2 ditambah 1 kali 3 sama dengan 7. Berarti S1 sama dengan 6. Ah, ketemu sekarang ya. S1-nya 6, S2-nya min 2, S3-nya 3. Jadi vektor A dapat ditulis sebagai kombinasi linier 6U1 dikurangi 2U2 ditambah 3U3. Selesai. Vektor A yang mana? A ini merupakan kombinasi linier 6U1 dikurangi 2U2 ditambah 3U3. Ya. Jadi dapat dan tunggal ya. Tunggal ini ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi ya. Kalau kita ditanya apakah vektor A dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari U1, U2, U3? Pertanyaan ini dijawab dengan menyelesaikan SPL ya. Nah, ada 3 kemungkinan. Tidak ada penyelesaian tunggal, dan penyelesaian tak hingga banyak. Kalau tidak ada penyelesaian berarti A ini tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari 3 vektor ini. Ya. Nah, itu yang ditulis di sini ya. Ini yang ditulis di sini. Ini yang ditulis di alinea ini ya. Jadi alinea ini mau mengatakan ada 3 kemungkinan, yaitu tidak mempunyai penyelesaian, ya, mempunyai tak hingga banyak penyelesaian, dan mempunyai penyelesaian tunggal. Ya. Dalam hal sistem persamaan linier di atas tidak mempunyai penyelesaian, vektor A tidak dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari 3 vektor tersebut. Kemungkinan yang lain adalah mempunyai tak hingga banyak ya. Ini banyak ini kurang tepat ya. Tak hingga banyak penyelesaian ya. Dalam hal ini vektor A dapat ditulis sebagai kombinasi linier dengan berbagai macam cara, dengan tak hingga banyak cara ya. Contohnya ini ya. Misalkan A-nya 2,3. U1-nya ini, U2-nya ini, U3-nya ini. Ya, A-nya sama dengan 2U1 tambah 3U2. Ya. Lalu A-nya sama dengan 5U1 tambah 6U2 dikurangi U3. 5U1 ditambah 6U2 dikurangi 3U3 juga menghasilkan A ini. Ya. Dan masih tak hingga banyak ya.
Kalau ini hanya satu ya. Kalau A-nya ini hanya ada satu penyelesaian, artinya satu cara untuk menyatakan A sebagai kombinasi linear dari 3 vektor ini. Ya. Kalau A-nya ini 2,3, U1-nya ini, U2, U3, ternyata A ini dapat ditulis dengan tak hingga banyak cara sebagai kombinasi linear dari U1, U2, U3. Ya. Jadi pengetahuan mengenai SPL dan penyelesaiannya berdampak di sini ya, berdampak di sini. Karena jawabannya diperoleh dengan menyelesaikan SPL ya. Jadi jawabannya ya 3 kemungkinan. Ya. Tidak ada penyelesaian tunggal tak hingga banyak penyelesaian. Jadi A tidak selalu dapat ditulis sebagai kombinasi linear. Ya. Kalau A itu dapat ditulis sebagai kombinasi linear, ada 2 kemungkinan. Tunggal atau tak hingga banyak cara. Ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama. Mengkaitkan penulisan kombinasi linear dengan penyelesaian SPL. Ya. Jadi ini juga salah satu penggunaan ya atau penerapan penggunaan SPL, penyelesaian SPL untuk apa? Untuk menulis atau menyatakan suatu vektor sebagai kombinasi linear dari K buah vektor lainnya. Ya. Contoh 422, nanti kita kembali ke sini ya, karena di sini ada definisi baru lagi yaitu himpunan perentak. Nah, sebelum ke sana, kita melihat contoh 422 mengenai apa yang diterangkan di atasnya ini. Ya. Kalau U1-nya 100, U2-nya 010, U3-nya 001, ini seringkali diberi nama yang standar yaitu E1, E2, E3. Ya. E1 itu komponen pertama 1, lainnya 0. E2 itu komponen kedua 1, lainnya 0. E3 itu komponen ketiga, koordinat ketiga 1, lainnya 0. Ya. Kalau bentuknya seperti ini pasti setiap vektor dari X, Y, Z itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Ya. Dari U1, U2, U3 ya. X, Y, Z sama dengan X ini kali ini ditambah Y kali ini ditambah Z kali ini akan menghasilkan X, Y, Z. Ya. Kalau ini ini kembali ke contoh ini ya. 100111 ya. 100111. Ya. X, Y dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari ketiga vektor tersebut, tetapi dengan tak hingga banyak cara. Ya. Bisa dengan
bisa dengan cara seperti ini, ya. Bisa dengan cara seperti ini. Kalau A-nya 2,3, kombinasi linearnya ini, tapi juga bisa dengan cara seperti ini. Ini dua kombinasi yang berbeda ya. A-nya sama, kombinasinya berbeda. Jadi contoh yang kedua, A setiap vektor X dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1, U2, U3 dengan tak hingga banyak cara. Ya. Lalu yang ketiga, U1, ya, kalau A-nya itu adalah 0,1, A 0,1 ini tidak dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari U1. Ya. 0,1 tidak mungkin sama dengan bilangan real kali 1,0. Ya. Ini kalau dikalikan dengan sembarang bilangan real, koordinat keduanya tetap 0 ya. Padahal di sini koordinat keduanya 1. Jadi vektor ini tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor ini. Ya. Jadi 3 contoh ini itu mau menunjukkan 3 kemungkinan ya, 3 kemungkinan. Yang ketiga itu tidak dapat, yang pertama itu tunggal, yang kedua itu tak hingga banyak. Ya. Jadi ini memberi contoh 3 kemungkinan ya. Tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear, bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dengan satu cara saja, tunggal, bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dengan tak hingga banyak cara. Ya, jadi contoh ini memberikan contoh mengenai ketiga kemungkinan penyelesaian SPL. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan tanya dulu sebelum lanjut. Jangan ragu-ragu bertanya ya. Kok tidak ada yang bertanya ya? Siapa mau bertanya? Oke. Sekarang berkaitan dengan kombinasi linear itu kita dapat mendefinisikan himpunan perentang atau himpunan pembangun ya, dari ruang vektor. Ya. Kita mempunyai ruang vektor V dan himpunan U1 sampai UK. Ya. Sebenarnya ini lebih tepat disebut himpunan ya. Himpunan U1 sampai UK. Ya.
himpunan U1 sampai UK adalah himpunan bagian dari ruang vektor V. Ya. Kemudian himpunan ini, himpunan U1 sampai UK, disebut himpunan pembangun atau perentang. Bahasa Inggrisnya itu spanning set. Spanning set atau generating set. Ya. Kalau generating itu membangun, menghasilkan. Kalau spanning set itu merentang. Ruang vektor V, himpunan U1 sampai UK disebut himpunan pembangun atau perentang dari ruang vektor V, jika setiap vektor dari V dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Jadi himpunan pembangun dari ruang vektor itu adalah himpunan vektor U1 sampai UK yang mempunyai sifat setiap vektor dari V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Kalau mau ditulis secara lebih tepat, bahasa matematikanya demikian ya. Bahasa matematikanya demikian. U1, U1, U2, UK merupakan himpunan yang paling sering kita gunakan adalah perentangnya, spanning set. Himpunan perentang dari ruang vektor. RV itu ruang vektor ya. Ruang vektor V jika dan hanya jika. Ya. Ini definisinya ya. Ini definisinya. Ya. Definisi dari apa? Dari himpunan perentang. Ya. Jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika untuk setiap vektor V di dalam ruang vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK. Itu artinya apa? Artinya ada ya. Ada bilangan real S1, S2 sampai SA, bilangan real, skalar, sedemikian sehingga P sama dengan S1 U1 ditambah S2 U2 ditambah SK UK. Oke. Ya. SK
Ups. Oke. Ini definisi himpunan perentang. Ya. Jadi perentang itu biasanya suatu himpunan bagian dari ruang vektor. Ya. U1 sampai UK. Himpunan ini disebut himpunan perentang dari ruang vektor V jika dan jika setiap vektor di ruang vektor V merupakan kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Merupakan kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Ya, contohnya, contoh pertama ini ya. R3, U1-nya ini, U2-nya ini, U3-nya ini. Ambil sembarang X, Y, Z. Ya, ambil sembarang X, Y, Z. Maka X, Y, Z itu sama dengan X kali U1 ditambah Y kali U2 ditambah Z kali U3. Pasti itu ya. Jadi setiap vektor di R3 merupakan kombinasi linier dari U1, U2, U3 dengan koefisiennya S1, S2, S3-nya ngambil dari koordinatnya. S1-nya ini, S2-nya ini, S3-nya ini. Ya. Jadi U1, U2, U3 ini adalah himpunan perentang dari R3. Ya. U1, U2, U3 ini adalah himpunan perentang dari R2 juga. Ya. Karena setiap vektor dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari ketiga vektor ini. Selalu dapat. Ya. Tetapi dengan tak hingga banyak cara. Kalau di contoh satu hanya dengan satu cara tunggal, di sini tak hingga banyak cara. Nah, contoh yang ketiga, bukan himpunan perentang. Himpunan U1 saja, satu vektor ya, tidak merupakan himpunan perentang dari R2. Sebab ada vektor yang tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 ini saja. Ya. Ini perentang dengan satu cara, ini perentang dengan tak hingga cara, ini bukan perentang. Ya. Ada pertanyaan? Clara Octavia tanya. Belum ada, Romo. Clara Octavia. Ruri Lamso. Belum ada, Romo. Antonius Renat tanya.
Nanti Romo, saya pengen nanyanya di bagian yang kebebas linearan. Oh, belum sampai kita. Belum, ya makanya. Jadi saya simpen dulu buat nanti. Nah, minggu depan itu baru bebas linear. Ya. Ini sudah dibicarakan kan di kuliah semester yang lalu. Antonius Renat sudah dibicarakan. Ini udah Romo. Sudah ya, oke. Alena mau tanya apa? Belum ada Romo, masih jelas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sekian. Kita berjumpa lagi hari Rabu minggu depan. Jangan lupa setiap hari Senin jam 4 sampai jam 6 ada asistensi untuk latihan soal-soal ya, dan bertanya. Tapi jangan menggantungkan pekerjaan soal itu dari asistensi ya. Coba kamu kerjakan sendiri, lalu nanti tanya pada waktu asistensi. Ya. Sekian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya.